Oke, teman-teman. Ini yang lain kayaknya nggak bisa gabung ya. Kita mulai saja ya, karena kemarin juga saya mohon maaf tidak bisa ngasih materinya karena sedang ada kegiatan sampai malam. Gimana sehat, Mas Alvin? Sehat, Pak. Lagi makan ya? Iya, Pak. Apa-apa Apa? santai. Apa-apa santai aja. Mbak Salsa gimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Pak, ke mute, Pak. Oh iya, sorry. Kita Hmm. mulai ya. Nanti biar yang lain nyusul karena kemarin mohon maaf saya tidak bisa ini misi karena ada kegiatan sampai malam. Udah dicoba-coba untuk transaksi yang lain ya. Ntar saya buka accurate-nya. Oke. Gimana? Oke, kita sudah bisa mulai ya. Hmm, kita coba lihat modul, terus kita praktek lagi untuk transaksi yang berikutnya. Saya izin ini apa namanya? Share screen. Accurate saya udah terlihat ya. Pak, Udah terlihat. Terlihat, Pak. Oke. Kemarin terakhir kita di tanggal 9 Mei, betul ya? Nah, sekarang ini ada di tanggal 13 Juni 2022. Ini perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian kepada butik Brite. Barang diharapkan dapat diterima pada tanggal 15 Juni 2022 dengan detail sebagai berikut. Oke. Pembelian itu pesanan ini ya, pesanan pembelian, permintaan atas permintaan. PO berarti PO kita membuat PO masuk ke menu pembelian ya. Kemudian pesanan pembelian. Oke, kita cari pemasoknya. Nama pemasoknya Butik Brite. Itu ya. Klik lalu tanggal kita sesuaikan tanggal 13 Juni. Tanggal 13 Juni tahunnya tahun 2022. 13 Juni 2022. Di situ kita ketikkan kemeja wanita 20, kuantitinya 20, harganya 95. Mbak Salsa sempat coba kemarin transaksi ini? belum, Pak, belum sempat. Oh, belum sempat ya, masih Iya. sibuk yang lain ya. Nggak apa-apa. Mas Alvin sudah sempat apa sibuk juga sama yang lain? Belum sempet, Pak. Kalau Oh ya, transaksi selanjutnya. oh ya udah, oke. Nggak apa-apa, kita bareng-bareng di sini. Ini kita sudah masukkan kuantitinya 20, harganya 95. Langsung kita lanjut.
Oh ya, tadi kan di situ ada nomor ya, nomor pesanan atau surat jalan. Itu nomornya PO 6018 PO-nya. Nanti untuk nomor PO kita bisa tuliskan di sini nih pojokan paling kanan, tapi kita centangnya kita matikan gitu. Nah, baru kita bisa ketikkan di situ. Ini ya, kita copy saja. PO 6018. PO 6018. Kayak gitu ya. Nah, kita lanjut ke barang yang kedua. Itu barang yang kedua namanya kemeja batik. Kemeja batik. Oke, harganya 120, kemudian kuantitinya 15. Oke, lanjut. Masuk ke barang yang berikutnya. Jaket parasut. Sambil dibuka modulnya ya. Kita sambil ini takutnya saya salah baca. Jaket parasut 2175. 20 harganya 175. Oke, kita lanjut. Kemudian di situ ada celana panjang Levi's. Levi's pria apa wanita? Wanita. Oke. Jumlahnya 20, harga 125. Oke, kita lanjut. Nah, semuanya sudah terinput di PO. Itu ya. Semua sudah terinput di PO. Lanjut, kita coba baca lagi informasi yang ada. Barang diharapkan dapat diterima pada tanggal 15 Juni. Nah, di sini kita isikan barangnya, tanggal pengiriman ini kita rubah nih. Di sini 15 Juni jadinya. Oke, 15 Juni. Kemudian informasi yang lain eh, tidak ada ya. Nggak ada. Nah, ini teman-teman lihat di sini ada alamat kirim. Itu kan ada tanda merah berarti dia wajib untuk diisi. Ini ada icon map-nya itu kita klik saja. Nanti dikirimnya ke sini. Gunung Sahari nomor 01. Itu. Kemudian di bagian ininya nggak ada biaya ya. Jadi ini sudah bisa kita simpan transaksinya. Oke, jumlahnya 97 DPP, PPN-nya 1067. Oke, udah sama ya. Udah sesuai, setelah itu kita bisa simpan. Klik simpan bagian kanan. Nah, eh, sudah ada data lain dengan nomor pesanan. Ini udah dibuat ya? 6018. Bulan kemarin sempat lihat belum sih ya? Oh, ini udah dibuat ya ternyata ya. Mbak Salsa udah ini kemarin. Udah masuk ke transaksi yang itu belum ya kita waktu minggu kemarin itu? Belum, Pak, baru sampai yang Baru CV sampai yang Moli. tanggal 13 itu ya? Kalau CV Moli tanggal 9 Mei Sorry. terakhir. 9 Mei. Oh iya bener. Iya, sorry ini berarti saya hapus. Tidak dapat rincian pesanan pembelian karena telah digunakan. Oh alah. Jadi saya kayaknya ini tuh data lama yang sudah. Salah masuk data mungkin, Pak. Heeh. Bukan salah data masuk data sih Mbak. Jadi kayaknya tuh abis itu saya kebablasan deh bikin transaksi. Sebentar. Saya hapus dulu yang ini. Nomor ini terproses. Ini dihapus. Oh, ya.
Oh, faktur. Dia udah masuk ke faktur. Faktur pembelian. Oke, pemasuk awal. Butik. Oh iya, ini dia nih. Kita hapus. Oh, padahal ini 1187 nih. Tapi ini sama. Ya udahlah, kita hapus saja dulu. Oke. Nah, tadi pesanan pembelian ini sudah kita bisa simpan. Mbak Salsa sudah bisa berhasil simpan? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Itu kita simpan. Nah, nanti kalau kita pengen tahu lihat ininya, jurnalnya di bagian hijau sini nih, ini bisa diklik. Maksudnya kalau pengen lihat hasilnya gitu ya, di ini bisa Iya, diklik, dilihat. Nah, seperti titik ini. Kalau itu. mau lihat jurnal, ada di bagian ini. Sorry, ini belum ada jurnal ya, karena baru pesanan. Nanti kalau sudah Oke, invoice, oke. baru ada jurnalnya. Oke. Mas Alvin udah berhasil. Sudah berhasil? lagi proses Pak, sebentar Pak. Oke. Sebentar Pak, lagi proses Pak. Oh, oke. Tinggal masukin yang terakhir sih Pak, yang levis apa nih, levis wanita ya. Oh, yang wanita ya. Ini jaringannya jelek kali ya. Ya, Oke. Intinya ih, itu biar bisa. Pak. Oke ya, ini intinya caranya Bisa Pak. seperti itu. Oke. Cara lihat transaksinya nanti di bagian yang hijau itu. Kemudian tanggal 15 Juni, perusahaan menerima barang yang dipesan dari butik Brite pada tanggal 15 Juni 2022 dengan nomor surat jalan SJ sekian dan pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Barang yang dikirimkan masuk ke gudang utama dengan rincian sebagai berikut. Berarti ini kita menerima barang. Jadi menunya masih sama. Kemudian di sini di bagian penerimaan barang kita klik ya. Terima dari butik Brite tadi. Oke, tanggalnya 15 Juni 2022. Nomor terimanya kita lihat di sini SJJN 0460. Kita copy saja. Oke, di sini ya. Kemudian kita ambil di sini bagian ininya nih ada menu ambil sama faktur. Kita ambil, klik ambil, kemudian kita pilih pesanan. Nah, kita cari di bagian yang ini nih. Kok nggak ada ya? Sorry, kayaknya kehapus deh. Mbak Salsa ada nggak? Mas Alpin ada nggak di sini? Ada juga, Pak. Kok nggak ada? Itu tadi Oh, pesanan. ada, Pak. Belum Ada loading. ya? Nah, oke. Itu kalau saya ini nggak ada, takutnya ada inian, ada kesalahan tadi. Saya salah hapus itu. Coba deh Saya saya lanjut cek. ya berarti, Pak. Mm-mm. Mas Alpin bisa? Eh, boleh info Pak tadi yang Ini yang ambil, ambil, dimencet menu sebelah ambil. mana Pak untuk nunjukin? Oh ambil. Sebelah kanan, ya ambil, lanjut ke Ya. klik pesanan. Ada ya? Oh, Pak. Ya. Oke, saya coba cek dulu deh transaksi saya, pesanan pembeliannya kok nggak ada. Ketik berita, PO-nya tadi ini ada loh padahal. Terproses apa belum ini ya? Bentar. Penerimaan pesanan, butik berita, terima SJ-nya. Ada, kalau saya ada Pak. Iya. Nah, ini kok saya nggak ada gitu loh. Oh, tapi kalau saya harus muncul diketikin PO-nya Pak. Oh gitu. Nah. Bentar. Oh enggak sih juga. Oh, nggak ada ini saya. Bentar, saya cek. Bukannya Bapak hapus yang sudah ada.
Coba saya masukkan transaksi baru dulu ya. Takutnya ini tadi Oh, kehapus takutnya. Oke, sebentar. Oh, tidak dapat menghapus. Oh iya benar, tadi kehapus benar itu. Oke, saya coba masukkan transaksi baru. Pesanan pembelian, butik, berita, tanggalnya 13 Juni 2022. Oke, barangnya kemeja wanita 20. Oke, 20. Harga 95. Oke, lanjut batik. Jumlahnya 115, 120. Oke, lanjut jaket parasut. Jaket parasut 20175. Wanita. Jumlahnya 20. Oke, ini nomor ini di sini 15. 15 Juni. Oke, ini PO 123 anggaplah. Oke, baru setelah itu kita penerimaan barang. Apa ini? Oke. Oke, 15 nomor terima SC ambil. Nah, ini baru muncul ya. Tadi saya sudah hapus. Kondisinya seperti ini. Lanjut. Dia, oke, tanggal kirim sesuai keterangannya apa nih? Mobil box, menggunakan mobil box, kemudian di gudang utama. Nah, ininya harus ditambahin ya. Mbak Salsa di sini bisa ditambahkan mobil box. Nah, ini udah ada. Kalau belum ada, tinggal tambahkan saja. Kemudian, keterangan lain apa tadi? Gudang utama. Nah, di sini gudangnya kan kadang nanti di kasus itu ada gudang utama, gudang belakang, gudang store misalnya kayak gitu harus dipastikan di sininya ya. Karena nanti ini kaitannya sama jumlah stok yang ada di gudang masing-masing. Tuh, cek satu-satu lagi apakah sudah gudang utama semua. Tapi kalau di setting di awal hanya satu gudang pasti sih semuanya ada di situ ya. Baru setelah itu kita simpan. Sudah ada. Sudah ada butik berita. Sebentar, ini kok sudah ada ya? Oke, oke, lanjut. Setelah itu
itu, oke, ini kita tandain, sudah selesai. Lanjut ke tanggal 17 Juni. Perusahaan menerima tagihan atas barang yang dipesan kepada butik Brite pada tanggal 17 Juni. Nomor faktur pembelian sekian dengan detail sebagai berikut. Nah, barang yang tadi dipesan berarti sudah diterima. Caranya masih di menu yang sama, di menu pembelian. Kemudian karena kita terima faktur, berarti di sininya klik faktur pembelian. Oke, di sini kita ketikkan butiknya, ya, tanggalnya 17 Juni. Oke, 17 Juni 2022. Kemudian di sini kita ambil penerimaan. Nah, dicari di sini. Sini. Oke, barangnya sama ya. Langsung klik lanjut. Mbak Salsa udah ketemu? Ketemu, Pak. Mas ini Alvin? Enggak, Pak. Tadi waktu apa ambil apa ya surat jalannya itu nggak Mm-mm. keluar, Pak. Pas ambil surat jalan nggak keluar. Jangan-jangan belum di-save tadi yang pertama. Sudah. Waktu saya lihat ya kan di ijo-ijonya itu, Pak, yang sebelah kiri Heeh, ada kok, ada. ada. Sekarang mau bikin faktur nggak bisa. Iya, tidak muncul yang SC itu. Bentar, Pak. Oh gitu. Coba Heeh. diulangi Mas. Takutnya belum loading. Baik, Pak. Nah, baru di sini nanti di bagian I ini Mbak Salsa ini bisa dimasukkan nomor faktur ya. Nomor fakturnya copy paste aja yang dari itunya yang BBB 187. Copy sambil nunggu Mas Alvin. Sudah, Pak. Oke. Sudah bisa. Kenapa Sudah tadi? bisa, Pak. Kurang tahu juga, Pak. Nulis lagi Internet kayaknya keluar. ya. Bis- Iya, Pak. bisa jadi inian jaringannya. Nah, masuk ke ini, tadi kalau sudah diterima kan tampilannya seperti ini Mas ya. Mm-mm, Tampilannya seperti betul. ini, lanjut di bagian kiri ada menu, Awal. bawahnya itu ada I, masukkan nomor faktur. Nomor fakturnya masukkan di situ. Lanjut, sini tidak ada biaya lainnya. Oke, setelah itu kita klik simpan. Nah, oke. Mbak Salsa udah berhasil. Sudah, Pak. Sudah simpan. Bagus. Mas Alvin udah berhasil? Sudah, Pak. Udah, oke. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 2 April ya berarti ya. 2 April itu ada perusahaan melakukan penginputan nomor faktur pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan yaitu 80 sekian dan seterusnya. Nah, masalahnya teman-teman ini kalau di Accurate itu masalahnya kan ini kita prosesnya itu tahun 2022. Nah, Accurate itu ngebaca untuk nomor faktur itu yang bisa digunakan setelah tanggal penginputan, ya kan? Atau minimal tanggal penginputan atau tanggal hari ini. Nah, nanti ketika ini kita input bisa masuk, tapi nomor fakturnya tidak bisa kita gunakan. Jadi nanti kalau misalnya di praktek apa realnya itu ya pastinya namanya nomor faktur kita inputnya di awal-awal sebelum ada transaksi ya. Nah, kan ini hanya contoh, makanya ini penginputannya kok dibikinnya di pertengahan, walaupun di situ ada 2 April gitu. Tapi ini kan tetap transaksinya kalau di Accurate itu ngikutin tanggal sekarang sesuai tanggal di komputer gitu. Jadi ini nanti hanya ngasih tahu cara nginputnya itu di mana gitu ya. Perusahaan melakukan penginputan nomor
faktur pajak, berarti tanggal 2 April. Caranya itu kita masuk ke sebentar. Faktur. Ya, kenapa, Mas? Nah, di Di sini faktur penjualan bukan, Pak? Oh, di ya, situ ya. di ini Smart Text. Smart Link Text itu penomoran faktur pajak, kita klik di sana. Nah, ini kan nanti kita kopikan saja 801 dan seterusnya. Itu berarti dia minta 100 nomor ya, sampai 600 soalnya. Ini kita inputkan di sini. Lalu yang kedua kita ganti 600 bawahnya. Itu. Nah, ini di Accurate itu dia ngebacanya tanggal komputer, bukan tanggal penginputan. Jadi nanti nomor ini kita belum bisa gunakan gitu. Kecuali up to date, jadi nanti dia akan muncul otomatis. Jangan lupa karena ini tanggalnya eh, 22, berarti ini anggaplah 22 gitu ya tahunnya. Ini kan tahun nih kalau ini diganti 22. Oke, selanjutnya kita langsung simpan. Kalau mau lihat daftar nomor faktur, itu ada di bagian hijau ini, listnya. Nah, ini nomor faktur yang sudah ada di dalamnya. Teman-teman bisa lihat di bagian tanggal dibuat, itu kan tanggalnya tanggal sekarang nih. Ya, bukan tanggal ini, bukan bukan tanggal sesuai sama nomor yang ada di soal gitu. Ini hanya ngasih contoh sih dia. Oke, ini sudah selesai. Kemudian bab ke-6, transaksi penjualan atau sales. Kalau yang tadi itu murni pembelian, kalau sekarang penjualan. Nah, sebelum masuk ke penjualan, mungkin ada pertanyaan atau mau diskusi, silakan. Nggak ada ya, orang cuma berdua doang. Dari kemarin berdua doang. Tahu teman-teman yang lain nggak bisa hadir kayaknya. Oke, sekarang nih masuk ke tanggal 13 April. Perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada toko Elegance dengan rincian sebagai berikut. Berarti ini sebelum membuat faktur, kita mengirimkan penawarannya terlebih dahulu gitu ya. Biasanya kalau dalam Accurate bisa disetting yang seperti di awal saya jelaskan. Jadi bagian sales bisa membuat penjualan, tapi biasanya dibatasi hanya sekedar penjualan saja. Dia tidak bisa akses ke invoice-nya, misalnya seperti itu. Nah, ini caranya masuk ke penjualan. Menu penjualan, karena dia penawaran, itu masuk ke penawaran. Atau nanti misalnya ketemu kasus penjualan ke apa namanya? Customer umum atau eh, pembeli yang umum gitu. Bisa aja karena dia tidak melalui proses penawaran, lalu bisa kita lanjut langsung ke faktur penjualannya saja kalau mau simple gitu. Nah, kita karena di sesuai soal adalah melakukan penawaran penjualan, kita klik penawaran penjualan. Nah, oke. Mengirimkan penawaran penjualan kepada toko Elegance tanggal 13 April. Kita cari customernya, oke. 13 April tahun 2022 dirubah. Oke. Kemudian kita masukkan barang-barang yang ditawarkan. Ada kemeja wanita 10 unit. Oke. 10 jumlahnya. Nah, untuk harga jual karena kita sudah isi di awal, ini biasanya udah muncul otomatis. Gitu ya. Oke, kita klik lanjut. Kemudian selanjutnya kemeja pria sebanyak 15. Sebanyak 15. Harganya 200, kita lanjut. Oke. Sebentar, saya izin mute dulu ya.
Ya, maaf. Sana sekarang barang yang ketiga. Kemeja batik. Oke, kita klik batik. Kemeja batik. Harganya, sorry, 165. Jumlahnya 12, 165. Oke, kita klik lanjut. Nah, setelah ini kita tidak ada yang perlu lagi diisi. Kecuali kalau misalnya di sini ada nomor penawaran ya, ini tinggal di nonaktifkan aja centangnya, baru diketik nomornya. Ini ada nggak ya? Nggak ada ya. Oke, nggak ada. Oke, jumlahnya 6480. Kita pastikan 6480. PPN-nya 382. Setelah itu kita klik simpan. Oke, klik simpan. Kita cari transaksi berikutnya, perintahnya apa? Oke. Nah, tanggal 15 April, perusahaan menerima pesanan penjualan dari toko elegan dengan nomor PO atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 13 April 2022. Estimasi pengiriman tanggal 18. Atas pesanan ini, toko elegan memberikan uang muka. Nah, ini nanti kita akan coba posting untuk uang mukanya. Belum termasuk pajak. Di situ biasanya, nah ini akan saya berikan caranya kan ya di bawah itu. Kita masuk ke menu penerimaan pesanan. Nah, dari menu penjualan tadi, kita, eh, tadi apa ya bahasanya? Lupa. Perusahaan menerima pesanan penjualan. Oke, berarti kita sekarang bikin penerimaannya. Dari sini, kemudian klik pesanan penjualan. Klik pesanan penjualan. Dipesan oleh tadi apa namanya toko elegan. Nah, diklik tanggalnya tadi 15 April. 15 April 2022. Setelah itu kita ambil bagian sininya. Jadi kurang lebih tuh caranya sama dengan yang tadi waktu menu pembelian. Kita ambil penawarannya, kita cari di sini. Nah, ini nomornya sudah ada. Kita klik, baru kita lanjut. Kita cek apakah semuanya diterima atau hanya sebagian. Ternyata semuanya, tiga-tiganya. Oke, Mbak Salsa udah ketemu? Sudah, Pak. Udah, Mas Alvin? Sudah, Pak. Udah ya, oke. Nah, ini udah, semuanya aman. Kemudian, tanggal pengirimannya ini kita rubah nih. Tanggal pengiriman kita rubah di tanggal 18. 18, betul. Nah, ini 18, oke. Oke. Kemudian, di sini tidak perlu ada yang diisi. Kita boleh simpan transaksi yang sudah kita catat tadi. Oke, sudah berhasil, Mas Alvin? Berhasil, Mbak Pak. Sal- Mbak Salsa berhasil? Berhasil, Pak. Oke, Boleh nanya sedikit, Pak? boleh silakan. Seumpama menjual barangnya dengan berbagai jenis harga satuan, ya berarti kodenya banyak gitu ya. Ya, betul. Barangnya satu, tapi kok harganya banyak. Betul. Kode itu kan kebijakan perusahaan ya. Jadi makanya sebelum kita upload ini kodenya harus ditentukan dulu gitu. Ya gitu ya. Nah,
ini kan kasusnya agak berbeda ya. Di sini ada toko elegan memberikan uang muka sebesar 3 juta rupiah belum termasuk PPN. Nah, cara ininya uang mukanya tadi, kita klik di bagian penjualan, kemudian klik uang muka. Kita cari customernya, kemudian kita tadi tanggal berapa, sorry, 15 April ya, 22, 15. Nah, kita cari ini proses, bagian proses, kita klik pembayaran. Uang muka harus Sorry, sorry, ini sini ya. Sininya diganti uang muka penjualan, baru diproses. Uang muka harus diisi. Oh enggak, sorry, salah deng, sorry, sorry. Kita tadi masuknya ke sini nih, maaf. Jadi nah ini udah lunas. Ini saya tuh bikin transaksi. Kayaknya data lama dah. Nah, oke. Ini begini. Masuk ke tadi, pesanan penjualan tadi. Nah, di sini kita cari transaksi yang menunggu diproses nih. Tadi ini ya, 15 April. Nah, ini ternyata nih saya ada ini ya. Seperti ini. Kemudian proses, klik uang muka. Pak, tapi kok total saya 719.800 ya? 719. Oh, sesuai yang ini ya. Iya, Pak. Harusnya, harusnya, kalau yang di soalnya berapa ya? Yang di Solo 719.800. Oh iya, ini 480 ya. Totalnya. 6480 Iya, PPN. totalnya itu PPN-nya Pak yang beda. Oh, oh iya, sorry, ini kayaknya belum ke-update dah. Sebentar ya. Ya, Pak. PPN 11%. Ya benar. Oh iya, ini belum kecentang. Kemeja pria. Ini kenapa nggak ada PPN-nya ya di sini nih? Bentar, ini saya hapus dulu deh. Kemeja pria. Oke. Masalahnya ini nih kayaknya kemeja pria ada dua ya. Oke. Nah, ini dia. Berapa kemeja pria, Mbak Salsa? Jumlahnya? 15 15, ya? Pak. Iya, Pak. 15 ya. Oke. 15 harganya 200. Nah, udah benar ya? Nah, tadi kita balik ke uang muka penjualan tadi. Sudah Hmm. ketemu, Mbak Salsa? Sudah, Pak. Nah, ini uang mukanya kita ganti jadi 3 juta. Tadi kan full ya? Full. Kemudian yang ini ada centang 2, dihilangkan yang total termasuk pajaknya, hanya centang yang kena pajak saja. Kemudian tanggal fakturnya itu tanggal 15. Diganti. Udah ketemu? Bentar, Pak. Mas Alpin gimana? Sebentar, Pak. Ya. Pak, tapi total pesanan saya 719.800. Eh, sorry, ini saya hapus dulu ya. Ini tadi belum ke-update. Oke, oke, oke.
Nah, ini ya udah bener ya. Ini Ya, klik. Baru setelah itu di sininya 15 April betul ya. betul Pak. Oke, di sini ambil proses, sorry, proses uang muka. Diklik. Oh, yang di situ. Yang di bagian prosesnya. Sebentar. Saya Uang kira muka. udah yang di uang muka penjualan, berarti yang di Enggak. prosesnya. Kita ambil invoice yang mau kita proses uang mukanya. Ya Pak, Nah, baru di sininya 3 juta diganti di uang mukanya. uang muka. Kemudian total termasuk pajaknya, centangnya dihilangkan kalau dia tercentang. Tanggal faktur kita rubah jadi 15 April 2022. Sangat. Ya. Ada Mas Alvin? Sudah, Pak. Ah, Tadi ya. itu waktu saya nulis 3 juta Ah, melebihi pesanan. Rasa ah. 7 juta. Kan Oh 7 juta ya, gitu. Pak? Benar. Saya nulis 3 juta kok melebihi pesanan. Ah, ah. Terus ternyata? Terus saya refresh balik lagi, berhasil. Loh, Oh iya, emang kalau online kendalanya itu, kadang kadang loadingnya agak kurang gitu. gitu ya. Mbak Salsa aman? Aman Pak, udah sama. Oke, alhamdulillah. Oke ya, setelah itu kita klik simpan. Sininya sorry saya belum rubah tadi 15 April 2022. Tanggal selalu perhatikan ya, takutnya belum dirubah. Klik simpan. Oke. Nah, ini oke kita tandain. Oh sorry, tadi kan dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri ya. Oke, dilakukan dengan transfer ke Bank Mandiri yang tadi di sini eh, proses diproses. Tadi udah disimpan, Udah yang tadi Pak. udah ya. Setelah diproses itu baru dilakukan pembayaran. Klik pembayaran. Nah, ini yang 3 juta tadi muncul ya plus PPN-nya. Baru kita di sini bisa diketik manual atau kalau mau cepet kita klik yang ini nih, yang apa nih gambar panah muter ini loh, refresh ini. Pak, sudah Pak. 330. Udah. Sudah. Nah, kita refresh yang ini nih, biar dia kebaca langsung. Ya, Nah, ya. kemudian jangan lupa di sininya diganti tanggalnya. 15 April. Oke. Di bagian I-nya ini kita metode bayarnya tadi transfer, transfer bank. Di sini boleh dikasih keterangan banknya atau kalau ini di skip aja. Sudah? Sudah Pak. Oke, kita klik simpan. Oke ya, berhasil ya. Saya izin ngecas laptop dulu. Mati laptopnya. Oh.
Oke, sudah aman, Mas Alvin? Sudah, Pak. Mbak Salsa aman? Teman Pak. Oke, kita lanjut. Sorry, ini ada peserta masuk nggak ya yang lain? Nggak ada ya? Oh, Mbak Desi. Ada Bapak, tapi Oh iya, Mbak Desi, selamat datang. Maaf. iya, mohon maaf saya hanya nyimak saja ya Bapak. Oh gitu, iya. Dari mana? Dari Tuban, Oh kebetulan tuh. kan, iya, saya pelaku usaha dan mau pernah dikasih tahu teman kalau pakai aplikasi Akurit bagus gitu. Jadi saya pengen tahu gitu. Oh iya, ya betul. Ikuret online bisa digunain di mana aja sih, Mbak. Iya, Ya. Jadi ini ya, kemarin sempat belum belum sempat ikut ya, kayaknya ya. baru hari ini bisa gabung. Mohon maaf. Oh iya, nggak apa-apa. Ada rekamannya nanti bisa di ini, bisa dipelajari. Iya, sudah Ah, yang kemarin ah, pelajari. oke. Kemudian Mas Somba, terima kasih sudah hadir. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke yang transaksi apa nih? Nah, ini tadi udah. Oke, lanjut. Nah, ini udah ya sampai di sini. Kemudian di sini 18 April, perusahaan mengirimkan barang kepada toko Elegance atas pesanan penjualan. Pada tanggal 15 April 2022, barang dikeluarkan dari gudang depan. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Nah, ini saya nggak tahu nih gudang depan itu kita sudah buat ininya belum ya? Gudangnya ya. Bukan ada yang utama sih Pak. Utama saja ya. Iya, Ya udah kita anggapnya ini aja dulu ya, utama. gudang utama dulu ya. Perusahaan mengirimkan barang. Oke, berarti barang yang tadi dikirim. Oke. Pengiriman pesanan, menunya. Pengiriman pesanan, kemudian dikirim ke Elegance. Oke, tanggalnya 18 April. 18 April. Oke, pengiriman pesanan, pengirimnya tadi mobil box. Kemudian kita ambil di sini. Kita ambil pesanan, sudah ya. Kita klik di sini. Nah, ini barangnya akan muncul nih. Wah, ini kan kita bisa milih ketika misalnya kita nggak semua barang kita kirim, baru satu atau baru dua. Berarti kita centangnya kita hilangkan gitu ya. Gitu. Karena ini tadi keterangannya dikirim semua, 10, 15, 12. 10, 15, 12 kita klik lanjut. Oke. Nomor PO boleh dimasukkan kalau ada. Kalau Buat nggak berapa? kalau nggak ada informasi di skip saja ya. Oke. Ini kemudian kita klik simpan. Oke, kita klik simpan. Nah, ini transaksi tanggal 18 sudah. Mas Alvin aman? Aman, Pak. Aman ya. Oke, perusahaan melakukan penagihan kepada toko Elegance atas pengiriman pesanan pada tanggal 18 April. Nah, ini nagih nih ceritanya. Kan tadi udah dikirim, ya kan? Udah penawaran, udah dikirim. Kemudian kita menagih nih tanggal 19 April. Masuk lagi ke menu penjualan, kita klik faktur penjualan.
Oke, kita cari tokonya atau customernya. Tanggalnya jangan lupa dirubah tanggal 19 Ini ya. April. 19 April 2022. Oke. Kemudian kita sini eh, pengiriman. Bentar. Nah, itu diambil, kemudian klik di bagian ininya ya, di penawaran. Penawaran, kita cari nomornya. Kok cuma 15 set? Mbak, ini muncul nggak? Nggak muncul, nomornya aja nggak ada, Pak. Oh, gitu ya. Bentar. Toko elegan Ambilnya kardus bukannya dari itu ya Pak, dari Pesanan. pengiriman. 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 Kan sudah Coba. dikirim. Kan sudah terkirim kemarin kan. Oh ya, Ya, ya betul. betul. Ya, pengiriman muncul ya, Mas Iya, Salsa. muncul, Pak. Muncul. Oke, kita lanjut. Klik lanjut. Ini belum termasuk pembayaran ya, berarti ya. Baru faktur. Oke, baru faktur. Oke, kita cek satu-satu di menu bawahnya. Ini sudah sesuai, sudah sesuai. Oke, nah ini uang mukanya juga sudah. Baru setelah itu kita klik simpan. Oke, udah berhasil. Mbak Salsa, Mas Alvin, sudah berhasil? Berhasil Pak. Hasil ya. Oke. Kita baca ini apa soal berikutnya. Diterima pelunasan piutang dari toko elegan atas faktur. Nah, tadi kan sudah ada PO ya? Sorry, sudah ada uang muka 3 juta. Nah, ini caranya nih, biasanya saya tulis juga di sini. Masuk menu penerimaan penjualan, lalu masukkan data yang sesuai. Penerimaan penjualan, berarti di sini. Elegan, banknya Bank Mandiri. Ya. Nah, dia bayarnya pakai cek. Bank Mandiri, kita ambil bagian ininya. Nah, ini yang kita mau ambil yang mana nih? Berarti yang 3862 tadi sisanya ya. Yang ini kita, centangnya kita hilangkan. Klik lanjut. Oke. Setelah itu, jangan lupa tanggal juga dirubah di sini. Tanggalnya 16 Mei. 16 Mei 2022. Kemudian nilai pembayarannya kita klik yang ini bagian panah muter ini. Nah, metode bayarnya ini di cek dan giro. Tanggal ceknya kita sesuaikan dengan yang di soal, itu tanggal 20 Mei. 20 Mei. Nah, karena ini nanti pengaruh ya kalau misalnya pas rekonsiliasi ininya.
Oke, sudah? Kalau sudah, kita klik simpan. Oke. Udah berhasil, Mbak Salsa? Sudah, Pak. Mas Alvin? Berhasil, Pak. Berhasil ya. Oke, ini kita. Kalau kayak gitu, Pak, Mm-mm. kayak beda tanggal kayak gitu, Pak, Kalau beda antara tanggal yang itu, dicairkan dengan ya, kan kalau beda tanggal di itu dia jurnalnya itu terjurnal di kapan, Pak? sini, mau lihat jurnalnya ada di sini. Kita klik tadi di bagian ini. Nah, tadi ini ya. Oke. Ini kan tadi tanggal 20, sedangkan fakturnya tanggal 16. Kita coba lihat jurnalnya. Rincian jurnal nih di bagian hijau nih Mas ini yang sebelah kanan. Kemudian klik Oh, rincian jurnal. Sudah ada? ada, Pak. Ya, Oh, klik rincian jurnal. Dia masih berupa ini ya, otomatis di sininya ada bank mandirinya bertambah. Cuman bedanya kalau nanti saat kita rekonsil pada tanggal tersebut, pasti di banknya belum cocok nih, ya. Nah, di situ ada catatan. mm-mm, Ini kenapa belum cocok? Ya, ini masih setoran dalam perjalanan gitu kan kalau dalam akuntansi itu, kayak gitu ya. betul. Oke, kita lanjut ke tanggal 18 Mei. Nah, ini dia. Penjualan secara tunai kepada pelanggan umum dengan detail sebagai berikut. Pelanggan umum yang tadi saya jelaskan, berarti kita masuk langsung saja, nggak perlu PO, nggak perlu penawaran, dan segala macamnya. Kita langsung masuk ke faktur penjualan. Oke, kita ketik di sini pelanggan umum. Nah, tanggalnya 18 Mei. 18 Mei 2022. Barangnya apa aja? Jaket parasut 16. Oke, di sini 16, harganya 250. Kita klik lanjut. Kita lihat barang yang kedua, jaket sweater. Jumlahnya 12. Oke, jumlahnya 12, harganya 225. Klik lanjut. Nah, sudah Mbak Salsa? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, di sini jangan lupa ininya bisa kita kosongkan atau sudah otomatis keisi gitu ya. Kecuali yang di tanggal pengiriman ini kita bisa kosongin atau kita sesuaikan dengan tanggal yang di atas. Karena dia kan penjualan ini ya, cash ya. Jualan langsung. Kemudian di sana ada keterangan biaya ya. Ya kan? Ada pengiriman pesanan dikenakan biaya pengiriman sebesar 100.000. Dia masuknya ke biaya lain-lain. Nah, ini kita masukkan di bagian ini, yang menu 3 ini, kita ketikkan ininya, apa namanya, eh, Yang lain-lain. beban lain-lain. Oh, beban. Ya, beban lain-lain. Nah, ini dia. Itu 100 masuk ribu. 100.000 rupiah. Oke, kita klik lanjut. Jadi totalnya sama. Oke, ini tidak perlu. Kita cek ulang transaksinya. Oke, jika sudah, kita klik simpan. Ya, sorry, sebentar saya baca soalnya lagi.
Takutnya ada yang ini. Tunai kan ini ya. Tunai itu berarti diterima di kas. Nah, kas IDR. Berarti ini bisa saja kita simpan atau kalau enggak kita mau lanjut transaksi bisa kita langsung proses aja walaupun itu belum disimpan. Langsung proses pembayaran. Karena tunai ya, Pak. Betul. Atau kalau mau disimpan juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau mau karena ini tunai, mau ini belum disimpan terus langsung klik pembayaran juga boleh. Pembayaran nanti dia udah tersimpan otomatis tuh yang tadi. Tuh. Nah, ini ya muncul ya. Muncul tanggalnya jangan lupa di situ kita rubah 18 Mei 2022. Kas IDR sudah betul. Nah, di sini kita klik yang hitung nilai pembayarannya. Oke, sudah ketemu Mbak Salsa? Oh, sebentar, Pak. Ya, Pak. Pak. Oh, sudah, Pak. udah ya. Mas Sudah. Alvin? Belum Kemudian, Pak, sebentar Pak. oke. Untuk yang biaya lain-lain Pak. Oke. Biaya lain-lainnya nanti di ini ya, di jurnal, di bagian ini tadi tuh. Sorry, sebentar. Oh, Yang di bagian ini apa biaya lain-lain yang menu bagian bawah itu, dia kan Mm-mm. ketik beban lain-lain, Mas. Kan tadi masuk ke Oh sini, gitu. Kan faktur. masuk ke menu faktur penjualan ya Pak. Betul. Nah, ini nih, lihat di monitor. Nah, di sini nih kan ada beban lain. Ada Oh, biaya lain-lain. Ya. di situ ketik beban. Beban Oh lain-lain ya, gitu. bukan beban hidup. Nah, ini ada nih. Oke ya. Oke Udah Pak. ketemu, Mas? Ketemu Pak. Oke. Setelah itu tadi masuk ke bagian pembayaran atau penerimaan penjualan, kita klik simpan. Nah, coba. Sudah Mbak Salsa? Sudah ketemu? Sudah Mas Alvin? Sebentar Pak. Ya. Bapak itu ada dua ya, Pak, itunya. Iya, ini karena Oh, dipakai praktek juga sama anak-anak di kantor. iya, iya, Saya Pak. saya pakaiin akun saya soalnya. Ini bisa aja kalau mau ini dihapus gitu ya caranya. Tinggal diklik kemudian dihapus Iya, Pak. gitu ya. Tanggal bayarnya biru sih. Nah, ini udah kehapus tadi. Makanya ini banyak. Udah ketemu Mas Alvin? Saya kan nge-refresh yang tadi Pak di menu penerimaan penjualan. Ya. Di penerimaan penjualan. Kan bikin baru tuh yang tambah ya. Mm-mm. Ah, ngemunculin yang pelanggan utama itu Pak. Oke. Klik Ah, pelanggan utama. Oh, oke, sorry. Ini Mas Alvin tadi waktu inian udah disimpan ya, berarti ya. sudah. Oke. Simpan Mas Alvin di bagian hijaunya ini. Ah, ah. Di ini di apa tadi kan udah terlanjur disimpan. Cuman ini tunai jadi harusnya nggak Mm-mm. usah disimpan, tapi kalaupun sudah terlanjur nggak apa-apa, masuk ke menu penjualan langsung faktur penjualan. Mm-mm. Nah, lagi loading saya.
Baru kita klik yang di listnya itu warna biru kan ada tuh pelanggan umum. Betul. Keterangannya udah lunas atau belum? Belum lunas. Belum lunas. Pak. Oke, diklik yang belum lunasnya. Ah, Oke, oke. klik yang belum lunasnya. Ah. Kemudian proses. Oh, langsung. Oh, pakai menu proses ya. Ya, pakai menu proses, lanjut ke Ah, oke. pembayaran. Pembayaran. Oke. Pastikan di ininya masuk kas ya. Jangan ada bank. Itu kan masalahnya dia keterangannya kas ya. Nah, Betul. di sininya dihitung nilai pembayaran langsung saja diklik. Tanggalnya jangan lupa Mas Alvin, itu kan masih tahun 2025 ya kalau nggak salah. Ya. Terus di bagian sininya, bagian bawah juga Oke. tunai itu ya. Oke. Ya. Oke. Mbak Salsa aman ya. Aman, Pak. Oke. Nah, ini sudah yang mana nih tadi? Nah, pelanggan umum yang penjualan tunainya sudah. Kita lanjutkan transaksi pencatatan biaya. Oke. Di perusahaan ini itu kan ada dua mata uang ya, ada dolar sampai ada SGD, dolar ya bener ya, dolar sama IDR. Tanggal 10 Juni ternyata pembelian USD sebesar 450 dolar menggunakan Bank Mandiri IDR dan langsung ditransfer ke rekening Bank Mandiri US. Atas transaksi ini, perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar 10.000 dimasukkan ke akun beban lain-lain yang ditanggung bank pengirim. Informasi nilai kurs adalah 13.050 rupiah. Kita masuk ke menu sebentar. Bisa close-closein dulu deh. Kita masuk ke menu kas dan bank, kemudian transfer bank. Klik transfer banknya. Tanggal silahkan disesuaikan. Sini 10 Juni. 10 Juni. Kan tadi asalnya dari mana? Menggunakan Bank Mandiri IDR. Oke, di sini berarti kita klik Mandiri IDR. Nah, ini dia. Kemudian di sininya ke kas banknya USD. Bank Mandiri US. Ini kita baca ulang. Pembelian USD sebesar 450 menggunakan Bank Mandiri. Berarti kan Bank Mandiri IDR transfer ke Bank Mandiri US. Jadi ini eh, masuk dari kantong kanan keluar kantong kiri gitu aja sih. Sebenarnya hanya transfer fund saja. Itu nanti menggunakan Bank Mandiri IDR dan langsung ditransfer. Ini ada biayanya ya. Berarti kita masukkan di sininya kursnya. Kursnya berapa? 13.050. 13.050 ya. Iya, Pak. Oke. Nilai transfernya, hasil transfer ini kan tadi, 60 bentar, 450 USD. US. Berarti kita kalikan dulu 450 dikali 13.050. Berapa, Mbak Tapi bisa Salsa? dibantuin itu kok, Pak. Kenapa? Dari hasil transfer itu ditulis saja 450, Pak. Oh ya, langsung otomatis ya. Nah, dibantuin hitung sama dia. Nah, kan. Oke, berarti di sininya 5.872 872 500. 500. Nah, nah Nah, itu ada biaya 10.000 kira-kira masuk kemana? Di sini ya, di bagian sini ya.
Di sini ada biaya transfer. Jadi masuknya ke beban lain-lain ya. Beban lain-lain sebesar Rp10.000. Dibebankan ke bank pengirim. Oke, kita lanjut. Nah, setelah ini kita simpan. Oke, sudah berhasil? Mbak Salsa gimana? Sudah berhasil? Bentar Pak, jaringannya agak Oke. Memang kalau online ini ya, apa kendalanya salah. jaringan. Ya, Betul. sudah Pak, Udah ya, sudah. Mas Alvin? Sudah, Pak. Oke. Sudah, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Nah, ini ya. Tadi di sini juga ada sih sebetulnya. Oke, kita masuk ke tanggal 20. Ini pencatatan biaya listrik dan telepon untuk pembayaran dengan menggunakan Bank Mandiri IDR. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu 1.750. Nah, caranya dari menu kas dan bank masuk ke menu pembayaran. Tanggal kita sesuaikan, di situ keterangannya 20 Juni. Banknya tadi Mandiri IDR ya. Bank Mandiri IDR. Di sini kita ketik beban listrik, air, dan telepon. Betul? Betul. Oke. 1.750. Listrik, air, dan telepon kita klik. Di sini kita masukkan angkanya sejumlah 1.750. Oke. Klik lanjut. Oke, di sini tidak perlu diisi. Lalu kita klik simpan. Ya. Oke. Sudah berhasil? Sudah Pak. Oke. Mas Alvin sudah berhasil? Berhasil, Pak. Oke. Kita masuk transaksi berikutnya. Tanggal 23 Juni, pencatatan bunga bank dialokasikan ke dalam akun pendapatan lain-lain bulan Juni 2022 yang diterima Bank Mandiri IDR senilai Rp200.000. Caranya begini, ke bagian penerimaan. Jadi, masih di kas dan bank, kan kita nerima uang, bunga ya. Di sini, masuk, ketikan Mandiri IDR, tanggalnya 23 Juni. 23 Juni. Oke. Kemudian di sini tadi pendapatan lain-lain ya. Nah, kita klik pendapatan lain-lain, jumlahnya Rp200.000. Oke. Teman-teman kalau misalnya mau menambahkan informasi, bisa ditambahkan di sini. Misalnya itu tadi apa? Bunga bank ya. Ini bisa kita tuliskan di sini. Bunga bank. Baru kita klik lanjut. Setelah itu, klik simpan. Oke. Sudah berhasil? Sudah Pak. Sudah, Mas Alvin? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, sini sudah. Kita masukkan ini. Kemudian pembayaran gaji. Pada tanggal 27 Juni, membayar gaji karyawan sebesar Rp7 juta.
Kita masuk ke menu kas dan bank. Pembayaran ya, Pak? Pembayaran, betul. Wah, udah lancar nih Mbak Salsa. Masuk ke, tadi keluarnya dari IDR ya. Iya. IDR, tanggalnya 27 Juni. Ini contohnya tanggalnya ngacak ya, harusnya kita 1 bulan, tapi nanti di kasus berikutnya per bulan. Di sini kita cari beban gaji, upah, dan honor. Atau di situ ada 2, teman-teman bisa pilih salah satu. Oh, salah satu, Pak. Ya, pilih salah satu, baru masukkan angkanya 7 juta. Info lainnya boleh ditambahkan, gaji karyawan bulan apa gitu ya misalnya. Gaji karyawan bulan Juni tahun 2022. Lanjut. Oke, setelah itu kita klik simpan. Oke, sudah berhasil. Sudah, Pak. Mas Alvin sudah. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Nah, sekarang kan tadi penjualan kita itu kan PPN ya. Kita rekonsil nih PPN-nya. Caranya, nih ada caranya nih. Caranya masuk Besar. ke sini, daftar laporan. Paling bawah, udah ketemu. Kemudian klik daftar laporan. Di bawah itu ada rekonsiliasi. Bukan di sini ya, sorry. Mana ya? Oh, pajak di bagian Buku besar, Pak. sebentar. Ke buku besar ya. Iya. Hmm, ke buku besar lanjut. Bukan Oh, bukan ya? bukan. Syaratnya di situ buku besar. Sebentar, ini kayaknya salah deh. Caranya bukan Kalau perkiraan. rekonsil sih di sininya di kas dan bank. Nah, ini dia, sorry. Masuk ke sini, daftar laporan tadi benar. Di sini kan ada pajak ya. Ya. Nah, itu diklik. Udah ketemu. Kita klik di sini. Nah, di sini ada rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Coba diklik, hasilnya seperti apa? Periodenya. Periodenya diganti. Misalnya kan awal itu April ya kalau nggak salah ya. Itu April 2022 April sampai Juni. sampai Juni ya. Iya, Pak. 30 Juni 2022. Setelah itu tampilkan. 20 Juni. Nah, kalau saya statusnya kurang bayar 1.449.800. Jadi di sana ada pajak keluarannya itu sejumlah 0. Saya nggak ngerti ini karena saya ada apa namanya eh nggak konsisten saya ininya. Sorry. Yang seharusnya berapa ya, Pak? Seharusnya itu Minus. dia sesuai yang ada di itu tuh. Minus Nih, atau enggak, Pak? enggak. Saya Satu minus. minus berapa? Angkanya sama tapi minus. Oh gitu. Iya. Berarti harus ada yang di ini nanti dicek ulang. Intinya itu ya caranya seperti itu. Tinggal nanti kita jurnal. Intinya kalau rekonsiliasi PPN itu kan kita nge-cross ya. Yang tadinya PPN keluaran di debit, kita jadikan di kredit.
Jadi nanti sisanya masuk di kredit untuk PPN kurang bayarnya gitu. Ini karena apa namanya PT Calvino dipakai praktek buat anak-anak juga ini, jadi agak berantakan datanya. Mas Alpin gimana? Berapa? Minus, tapi 600 bro. 629.000. 629.000. Mm-mm. Oh, yang bawah. Iya, saya sama juga berarti. 629.000. Kurang bayar. Ya. Iya, Kurang? Nah. minus Enggak. 600. Kalau minus itu berarti lebih bayar. Lebih bayar ya Pak? Iya. Iya, masukannya lebih besar, betul. Ya, masukannya lebih besar ya. Besar. Ayo, Nah, Pak. intinya seperti itu. Ini hanya untuk menunjukkan saja cara kerjanya seperti apa. Teman-teman kalau untuk ngejurnal kan pasti udah ahlinya ya. Jadi ini cara ngejurnalnya nanti seperti ini. Seperti, nah ini dia. Nanti mungkin di kasus perusahaan sebelumnya kan saya akan buat database baru itu yang benar-benar saya kosongkan. Dan nanti biar ketahuan ininya apa hasilnya gitu ya. Hari ini mungkin sekarang biar tahu dulu nih cara-caranya. Kalau yang kasus yang ini emang khusus pembelian pembelian penjualan penjualan ini juga belum ada retur ya di sini ya. Nanti selanjutnya akan ada retur tuh. Nah, biar teman-teman juga bisa. Kemudian kita lihat di akhir bulan. Nah, ini yang biasa kita sebut sebagai closing. Biasanya mungkin Mas Alvin tuh kalau akhir bulan closing ya sampai malam biasanya. Ini adjustment intinya kalau closing itu sebelum kita close harus data clear dulu, lengkap dulu semuanya dari semua departemen sinkron datanya gitu ya, termasuk kursnya dan segala macamnya. Ini yang bikin lembur sampai malam tuh closing nih gitu. Nah, untuk closing di Accurate ini apa namanya? eh simple gitu ya. Proses akhir bulannya simple. Kita klik di bagian perusahaan. Nah, di sini ada proses akhir bulan. Proses akhir bulan itu nanti dia akan mengenerate otomatis terkait dengan penyusutan, kemudian terkait dengan eh, kurs kurs mata uang seperti itu. Nah, ini caranya kita klik proses akhir bulan. Udah otomatis nanti kita pilih bulannya. Tadi bulan Juni ya kita closingnya tahunnya 2022. Nah, di sini kita akan melihat, nah kan saya ada Singapura dolar ini juga nih, makanya diacak-acak datanya. Kita lihat untuk kursnya berapa per tanggal 30 Juni, 15.250. Kita rubah di ininya, kita klik. Nah, kita ganti 15.250. Oke, lanjut. Sudah ketemu, Mas Alvin? Bentar Pak, masih belum Pak. Tadi di menu mana Pak yang Menu kita? ini, perusahaan. Oh, perusahaan. Perusahaan, kemudian proses akhir bulan. Mbak Hmm. Salsa udah ketemu? Sudah, Pak. Oke. Kursnya udah dirubah ya? 15.250 ya, Pak? Ya, Iya, sudah, oke, Pak. betul. Baru setelah itu kita klik simpan. Nanti akan mengenerate otomatis tuh. Gitu. Nah, ini udah. Cara mau lihat sudah di proses akhir bulan atau belum, klik bagian hijau sini. Oh, ini sudah akhir bulan nih, gitu. Tapi, begini bedanya. Kalau di perusahaan besar itu untuk menghapus transaksi kan nggak gampang ya. Harus melalui persetujuan gitu ya. Kemudian apalagi proses akhir bulan itu tidak bisa serta-merta gitu. Makanya harus benar-benar divalidasi. Jadi kalau yang ini bisa dihapus misalnya ternyata ada yang belum ini transaksinya. Oke, bisa aja gini kita hapus. Caranya dengan diklik tadi proses akhir bulannya lalu kita klik hapus. Itu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat hasil akhir dari transaksi-transaksi PT Calvino
yang sudah kita input itu di sini, di daftar laporan, kemudian klik daftar laporan. Teman-teman bisa melihat di sini mau lihat apa. Khususnya di bagian keuangan ya. Klik keuangannya, kita klik laba rugi. Mbak Salsa ada laba atau minus? Ntar Pak Coba. baru buka. Ininya, April atau Juni aja Pak berarti? iya April sampai Juni. April 2022 sampai Juni. Sorry. 30 Juni 2022. Mata Di sini uangnya semua atau mata gimana? uangnya Indonesia rupiah, karena nanti kan yang dolarnya akan tergenerate dengan rupiah, karena Oh ya, kita kan nggak boleh ya kalau bikin laporan keuangan dengan dua global mata mata uang yang berbeda Iya. gitu ya. Kemudian teman-teman bisa klik di sini tampilkan akun induk sama tampilkan akun anak. Iya, sudah Pak. Kemudian klik tampilkan. Nah, tuh saya laba nih 54 juta. Saya juga, tapi Berapa? 4 juta. Oh, 54 juga. 44 Pak. Oh, 44. Oh, saya masih gedean. Mas Alvin, laba apa minus? Laba sih Pak, tapi kok beda sama punyanya Mbak Salsa ya? Saya 62. 62. Nanti coba dicek ulang ya. Jadi Ya Pak. gini aja, supaya kita itu kan biasanya bisa karena praktek ya, bisa karena terbiasa. Jadi nanti kalau memang ada waktu seminggu ke depan, Mas Alvin, Mbak Salsa atau teman-teman yang lain bisa buat database baru supaya kita ingat nih dari pembelajaran yang sebelumnya, kita praktekkan, kemudian kita inputkan satu-satu tuh transaksi yang ada. Nah, itu nanti kita bisa eh, memahami dari situ biasanya dengan adanya kesalahan-kesalahan, dengan adanya apa kasus-kasus, case yang terjadi. Nah, itu nanti biasanya lebih matengin kita nih gitu. Kemudian di laporan ini, kalau misalnya proses akhir bulan itu belum kita lakukan, beban penyusutan ini nggak akan muncul nih, gitu ya. Nah, biasanya akan muncul beban-beban yang memang kita catat sesuai dengan kasus yang ada. Tapi kalau sudah dilakukan proses akhir bulan, ini yang akan mengenerate otomatis gitu. Karena biasanya ada yang salah tuh, dia nyatet apa aktiva atau aset itu di jurnal umum, kadang seperti itu. Nah, kalau di Accurate dia nyatetnya ini ya berdasarkan menu yang Bisa ada sih ya? gitu. Jadi bisa ke Iya, das rendah sih. ke generate secara otomatis kayak gitu. Oke, kemudian kita cari laporan yang lain. Neraca. Neraca teman-teman nanti bisa lihat apakah neraca standar, multi period. Silahkan nanti dipelajari mana yang paling mempresentasikan diri kita, pengennya melihat laporan neraca itu seperti apa supaya kita gampang ngebacanya gitu ya. Kalau saya lebih senengnya di neraca kontro ini biasanya. Kita cek tanggalnya sampai dengan 30 Juni 2022. Cek. Nah, dia tampilannya seperti ini. Coba Mas Alvin berapa ininya? Neracanya. Kita cek di kas dan setara kasnya berapa? Sebentar Pak. Neraca. Mbak Salsa? Saya kas dan setara kasnya 1.802.000 sekian. Lebih sedikit sama saya. Kalau hutangnya Hutangnya 59.
5,9. Banyakan saya punya utang. Laba PPN keluarannya PPN berapa, Mbak? apa Pak? PPN keluarannya berapa? PPN keluaran Sama kalau saya. 144. 1449. PPN kurang bayarnya? Belum ya. Sorry, tadi saya belum ngasih tahu ya cara ngejurnal ini ya, rekonsil ini ya, apa namanya? Iya, termasuk Gini, PPN yang tadi. caranya ada di jurnal umum, di buku besar, kemudian jurnal umum. Oke. Nah, ini ada jurnal yang sudah saya buat. Sebentar, yang kemarin. Nah, ini dia. Nah, jurnalnya seperti ini. Jadi, PPN keluarannya di debit, atau misalnya saya bikin baru deh ya. Jurnal umum. Caranya gini, kalau misalnya kita ada kurang bayar, berarti PPN keluaran itu di sebelah debit. Contoh misalnya 1,449. Nah, kita baru jurnal balik untuk ininya, PPN masukan. PPN masukannya berapa? Tentunya kalau kurang bayar itu berarti PPN masukan lebih kecil ya. Lebih kecil. Misalnya anggap di sini 1,200. Nah, sisanya akan masuk ke PPN kurang bayar. Atau biasa disebut sebagai hutang PPN lah gitu ya pada akhir bulannya. Nah, ini otomatis keisi sisanya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti debit kreditnya sama. Gitu ya caranya ya. Oke, jadi untuk yang materi ini sudah selesai. Saya berharap sih gini, nanti teman-teman praktek kalau memang ada waktu gitu ya. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi yang jelas Bisa. dari apa namanya eh, pembelajarannya sudah semuanya dilakukan untuk baik itu pembeliannya, kemudian penjualan, kemudian mencatat biaya dan seterusnya. Kemudian impor saldo awal itu sudah, jadi nanti bisa dipraktekkan gitu. Karena ilmu itu kalau kita nggak praktek biasanya akan lupa gitu. Apalagi kalau ini bisa diimplementasikan di eh, apa ya di perusahaan gitu. Jadi lebih ini seperti itu, gitu ya. Jadi saya mau tanya dulu, Mbak Salsa, ini Accurate itu termasuk mudah ya? Iya, menurut saya lebih mudah yang online dibanding yang desktop, Pak. Desktop udah pernah Belum pernah, tapi pernah lihat aja, saya nggak pernah pernah lihat guna. ya. Mm. Oke. Kalau yang aplikasi lain sudah pernah pakai? Saya waktu kuliah pakainya Zahir sama Zahir ya. Mm-mm. mm, Oke, Mayok. kalau Mas Alvin gimana kira-kira untuk Accurate mudah ya? Mudah dipahami? Mudah, Pak. Mudah ya? Mungkin Iya, nanti kalau untuk mudah, Pak. usahanya sendiri bisa pakai Accurate supaya apa ya ilmu yang kita pelajari itu terpraktekkan, terimplementasi. Terus saya mau tanya dulu nih, Mbak Desi, kira-kira ada pemahaman tentang ini Accurate mudahkah atau pada akhirnya nanti akan berminat untuk berlangganan gitu? Ya, saya lihatnya lebih lengkap juga, Mbak, karena sampai ke pajak ya. Karena selama ini tempat kami masih memakai aplikasi yang mungkin sederhana karena masih bisa kayak dirubah-rubah gitu loh. Mm-mm. Excel ya Eh, berarti ya mungkin ya. iya, karena Oke. saya pesan waktu itu ke teman yang sesuai dengan menu kebutuhan kami gitu. Hmm. Tapi belum sampai ke pajaknya dan belum sampai ke jurnal, hanya aplikasi utang, buat masuk barang, faktur penjualan gitu aja. Hmm.
Sebetulnya Karena semua software itu bisa aja sih untuk ngehapus atau menambahkan, tapi sebetulnya itu juga tergantung dari kebijakan perusahaan. Jadi artinya nanti pun kalau dalam Accurate itu kan ada pembatasan untuk pengguna nih, si pengguna A hanya bisa mau apa namanya menggunakan transaksi ini gitu. Terus si B eh, aksesnya sampai transaksi ini. Nah, itu bisa di ini kan, bisa di setting gitu ya. Kemudian juga kalau untuk terkait hapus menghapus, kalau di perusahaan kan biasanya ada SOP-nya. Untuk menghapus itu harus ada persetujuan dari siapa, dari mana gitu ya. Nah, kalau di Accurate pun juga nanti akan terlihat siapa saja yang sudah melakukan transaksi, menghapus dan sejenisnya gitu. iya. Mohon maaf kalau misalkan kebetulan kan kami pertanian ini, kalau misalkan kita butuh laporan per perusahaan gitu juga bisa ya ini, Bapak? Bisa, bisa. Per pelanggan juga bisa ya. Ya, betul. Jadi nanti pelanggan ini masih punya hutang berapa, misalnya itu pun ketahuan. Dan dari kita pun bisa melihat hutang kita keluar itu kemana saja, itu bisa ketahuan nanti di short. Kalaupun misalkan kita berlangganan itu nanti masih apa dibantu gitu ya Bapak untuk pemahamannya gitu, tetap ada panduannya gitu atau gimana? Kalau untuk berlangganan kan kebetulan langsung sama Accurate-nya ya Mbak ya. Iya. Langsung ke Accurate-nya. Jadi kalau untuk yang ini kita memang hanya khusus memberikan pemahaman terkait penggunaannya saja. Untuk yang hari ini Iya, sampai yang maksudnya dengan accurate-nya mesti ada pendampingannya ya. kalau dari Accurate sendiri biasanya dia itu ada 2 kali ini training paketnya gitu. Gitu. Mm, Iya, Gitu sih. Nanti bisa saya kasih kontaknya untuk apa namanya tanya-tanya lebih detail gitu. baik, Nah, iya. bisa Terima langsung kasih. kontak Nah, ke kita juga tapi sih. mohon maaf mungkin, mohon maaf mungkin kalau di sini nanti saya tidak apa ya, ngikuti sesuai dengan ini, maksudnya ujian dan sebagainya, karena saya Oh, mungkin hanya nyimak iya saja. nggak apa-apa, nggak apa-apa Iya. Mbak. Ini juga ini sih nggak wajib juga gitu sih sebetulnya. Itu kan hanya sebagai syarat untuk teman-teman dapat sertifikat aja gitu. Kayaknya sudah nggak mampu juga saya kalau harus mengerjakan. Iya nggak apa-apa. Ya. Mas Somba gimana? Iya Pak, Gimana? Bisa ini mengikuti? ya bisa Pak, Bisa ya. Tertarik ya bisa. buat pakai Accurate. Mudah-mudahan lancar nanti Pak. Iya ya, mudah-mudahan. Oke, siap. Mungkin teman-teman saya izin mungkin selesai pada ini ya, pada sesi ini. Nanti kita lanjut di ini berikutnya. Tapi yang jelas untuk transaksi dasarnya semuanya sudah kita pelajari. Nanti kita tinggal masuk ke kasus-kasus berikutnya gitu. Intinya menu-menunya teman-teman saya yakin sudah paham nih ketika buat pembelian kemana, penjualan kemana, uang muka kemana gitu. Nah, itu nanti tarang untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar kasus-kasus lagi gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Selamat beristirahat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live. Terima kasih semuanya.